Bukan, tapi karena atas perintah Tuhan. Jadi contoh, di Keluaran pasal 34 ayat 27. Waktu Musa diperintahkan Tuhan menulis kitab Keluaran. Tuhan berfirman kepada Musa nih, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman itu, telah kau adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Tuliskanlah segala firman. Jadi Musa aja menulis kita Kejadian contohnya. Itu adalah perintah gagasan praktis. Dari Tuhan. Bukan karena dari dorongan dari dalam diri Musa. Bukan. Jelas ya. Contoh yang kedua. Yesaya nih. Ya. Nabi Yesaya. Dalam menuliskan kitab Yesaya. Pasal 30 ayat 8. Maka sekarang masuklah. Nih. Tuhan bilang. Maka sekarang masuklah. Tulislah itu. Artinya apa? Tuhan perintahkan lagi. Langsung Nabi Yesaya menulis firman Tuhan. Lahirlah kitab Yesaya. Kan dengan lebih detail. Tuhan katakan kepada Yesaya. Setelah tuliskanlah itu di hadapan mereka pada satu loh. Nah ini nih. Dan catatlah itu. Dalam satu kitab. Lahirlah kitab Yesaya. Supaya itu menjadi kesaksian untuk masa depan. Bagi semua manusia. Termasuk bagi kita zaman modern sekarang. Sampai selama-lamanya. Oke ya. Pembuktian kitab firman Tuhan. Semua penulis mengakui mereka diberi kuasa, otoritas oleh Tuhan sendiri lewat Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan itu. Nabi Samuel dicatat dalam 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan. Nabi Samuel memahami, mengerti dan menyadari. Dia diperintah oleh Tuhan lewat rohnya. Ya, itu Roh Kudus maksudnya. Supaya Nabi Samuel itu menulis firman itu. Dan bahkan Nabi Samuel mengatakan, firman-Nya Tuhan itu ada di lidahku, di mulutku. Tuhan kita. Contoh yang kedua, bahwa Tuhan telah mendorong, Tuhan menugaskan para nabi itu menulis firman itu. Nabi Yeremia dicatat dalam Yeremia 9:30. Bertahun-tahun engkau melanjutkan sabar terhadap mereka. Dan engkau memberikan peringatan kepada mereka. Dengan rohmu melalui perantaraan para nabimu. Nabi Nehemia juga menyadari. Dia menulis kitab Nehemia yang menjadi bagian daripada firman Tuhan dalam perjanjian lama. Karena roh Tuhan atau Roh Kudus yang bekerja di hati, pikiran, perasaan, dan totalitas diri daripada Nehemia itu sendiri. Lahirlah kitab Nehemia. Ini belajar. Nah, bagian yang keempat. Artinya kitab perjanjian lama itu adalah firman Allah. Sesuai dengan pengakuan ya dari kita perjanjian lama itu sendiri. Ya. Yang keempat, semua firman Tuhan yang dinubuatkan para nabi tergenapi. Bukti, terjadi, terrealisasi. Jadi kita lihat. Contoh-contoh nubuatan dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi. Ulangan pasal 18 ayat 21 sampai 22. Ini kitab yang ditulis oleh Musa. Menjelaskan bahwa jika Nabi berbicara atas nama Tuhan dan perkataannya tergenapi, maka itu adalah firman Tuhan. Artinya, Nabi Musa sekalipun mengakui dan menyadari nubuat yang disampaikannya, pesan-pesan yang disampaikan itu adalah pesan atau nubuatan dari Tuhan. Bukan dari dalam dirinya sendiri. Dari Tuhan. Maka dia pastikan, pasti terjadi. Yang kedua, Yesaya pasal 46 ayat 10, pengakuan Nabi Yesaya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Artinya apa? Firman Tuhan didapatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, Tuhan mendorong meyakinkan dia. Dengan berkata, keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Jadi segala nubuatan, segala pesan-pesan Tuhan kepada nabi-nabi, penulis kitab perjanjian lama, pasti akan terjadi. Pasti akan terlaksana, pasti akan terrealisasi. Tidak ada omong-omong alias omong kosong, nggak ada. Ini contoh. Nubuatan Yesus, kelahiran Yesus, banyak dicatat dalam kitab Yesaya. Tergenapi dengan sempurna dalam kitab perjanjian baru. Matius, Markus, dan Lukas menjelaskan panjang lebar kisah real proses Yesus itu lahir di kandang domba dari rahim seorang wanita yang dikhususkan oleh Tuhan, yaitu Maria. Sampai Yesus mati di kayu salib. Kembalinya dia ke surga. Sudah dibuat, sudah direncanakan di dalam perjanjian lama. Kita perjanjian lama. Terrealisasi, terjadi semuanya. Maka dicatat dalam perjanjian baru. Ini membuktikan kita PL. Kitabnya Tuhan. Firmannya Tuhan. Maka tidak ada omong kosong. Semuanya iya dan amin. Yang berikutnya. Bahwa kitab PL itu juga adalah firman Tuhan. Berdasarkan pengakuan para nabi-nabi. Sesama para nabi penulis kitab PL. Yang kelima, pengakuan dalam kitab Mazmur. Bahwa kitab PL, firman Allah. Coba kita lihat. Mazmur pasal 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Seperti perak yang teruji tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Firman Tuhan itu sudah teruji kualitas bobotnya. Apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitabnya? Pasti terjadi, pasti terrealisasi. Janji Tuhan itu sudah diuji. Bahwa Tuhan tidak pernah bohong dalam firman. Sampai 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan. Yesus 119 ayat 160. Mengatakan, dasar firmanmu adalah kebenaran. Dan segala hukum-hukummu, adil yang adil adalah untuk selama-lamanya. Artinya apa? Pemazmur memahami dan menyadari. Pondasi firman Tuhan itu kebenaran. Pasti terjadi. Ya dan amin. Tidak ada omong-omong. Hukum Tuhan itu adil. Objektif kepada semua orang. Tidak pilih kasih. Raja yang bengkok disikat Tuhan juga. Raja yang tegak lurus dengan Tuhan diberkati Tuhan. Gitu. Ya. Ini pengakuan dari penulis cerita masuk. Yang keenam, pengesihan dan pengakuan perjanjian baru lagi nih. Ya. Ya. Rupanya kita perjanjian baru. Membuktikan, mengakui kita PL juga firman Allah. Kita lihat contoh. 2 Timotius 3:16. Paulus mengatakan, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ya. Yesaya, Yeremia. Oke. Dan seterusnya. Itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Itu diakui oleh kita perjanjian baru, dalam hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. 2 Petrus 1 ayat 21. Berarti ini Rasul Petrus di perjanjian baru menyatakan nubuat. Artinya firman Tuhan kan dalam perjanjian lama bukan berasal dari kehendak para nabi-nabi. Artinya kitab perjanjian lama bukan isi hati, pikiran, perasaan. Bukan firmannya para nabi-nabi perjanjian lama, penulis kitab perjanjian lama. Bukan. Tapi dari Roh Kudus, artinya dari Tuhan kan Bapak. Ibrani pasal 11 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu itu berarti zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Mulai dari zaman Kejadian. Tuhan berulang kali dalam berbagai berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan paranta para nabi. Artinya kita Ibrani kan kita perjanjian baru. Mencara betul, mengakui betul. Kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Yeremia, Yesaya. Itu adalah firman-Nya Tuhan.